Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rosa Osatina. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, kelas 2B, jurusan Psikologi. Video ini dibuat dalam rangka untuk menjawab soal UAS mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Baiklah, langsung saja menuju soal yang pertama, yaitu untuk apa belajar sejarah dan memahami aliran-alirannya, serta manfaat mempelajari psikologi. Mempelajari sejarah dan memahami aliran psikologi adalah agar mengetahui asal-usul dari psikologi itu sendiri, dan memperkaya pengetahuan dengan mengetahui hal yang sebelumnya tidak diketahui. Memahami aliran psikologi itu sangat berguna agar kita tahu bagaimana pengaplikasian setiap teori dalam kehidupan agar bisa lebih berguna baik untuk diri sendiri maupun orang sekitar. Manfaat mempelajari psikologi antara lain adalah mengetahui tentang pola pikir manusia, sikap dan kebiasaan serta keseharian manusia, dan lebih mampu dan paham bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah tergantung dengan bagaimana sifat dan sikap orang-orang yang terlibat. Soal selanjutnya yaitu, sebutkan dan jelaskan fase perkembangan psikologi. Fase perkembangan psikologi ada dua, yaitu fase saat psikologi masih termasuk ke dalam bidang filsafat dan fase psikologi sudah menjadi ilmu mandiri. Fase saat psikologi masih termasuk dalam ilmu filsafat adalah di mana saat psikologi masih dipengaruhi oleh ilmu filsafat itu sendiri. Pada saat itu, psikologi belum memenuhi beberapa kriteria menjadi sebuah ilmu yang mandiri. Oleh sebab itu, psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat. Fase di mana psikologi sudah menjadi ilmu yang mandiri adalah ketika semua syarat yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Salah satunya adalah dengan didirikannya laboratorium psikologi pertama di Leipzig pada tahun 1879 yang didirikan oleh Wilhelm Wundt. Baiklah, lanjut ke nomor 3. Dalam perkembangannya, psikologi mendapat pengaruh dari beberapa faham diantaranya dari filsafat, rasionalisme dan empirisme, fisiologi dan IPA. Jelaskan pengaruh psikologi pada rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah paham yang mengatakan bahwa akal itulah alat pencari dan pengukur pengetahuan, dan empirisme adalah paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empiris. Pengaruh psikologi dalam dua paham tersebut adalah bentuk dari pemikiran adalah sesuatu yang nyata. Manusia memiliki pemikiran yang akan diwujudkan dengan tindakan atau perilaku yang nyata. Baiklah, lanjut ke nomor 4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam aliran psikologi yang relevan dengan pelaksanaan pendidikan di Indonesia serta alasannya. Aliran psikologi yang menggambarkan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini adalah aliran fungsionalisme. Karena dalam aliran fungsionalisme sendiri tidak hanya mengajarkan tentang mengapa sesuatu itu bisa terjadi, namun menjelaskan alasan sesuatu bisa terjadi. Jika kita bertanya pada guru yang ada di sekolah, beliau pasti akan menjelaskan mengapa dan bagaimana prosesnya bisa terjadi. Aliran yang relevan selanjutnya adalah aliran yang digunakan sebagai pedoman dalam bidang pendidikan, yaitu aliran behaviorisme. Dalam aliran ini, insting merupakan kecenderungan tingkah atau perilaku dalam situasi tertentu sebagai bawaan lahir yang belum ada dipelajari sebelumnya. Sehingga ada banyak hal yang harus dipelajari di luar insting dan membuat seseorang diharapkan belajar banyak hal. Contohnya adalah ketika seorang anak bisa melakukan sesuatu dengan baik, anak itu akan dibimbing untuk mempelajari hal lain. Selanjutnya nomor 5.
Di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah dan menghindari kerumunan. Sayangnya, tidak semua masyarakat mengindahkan perintah tersebut. Menurut kalian, proses pembentukan perilaku dengan metode apa yang cocok dengan persoalan tersebut? Jelaskan objek material dan objek formal psikologi dan macam-macam fungsi psikologi serta penerapan dalam kehidupan individu. Menurut saya, teori yang bisa digunakan adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori yang mempelajari sesuatu yang nyata. Dampak yang kita alami dari pandemi COVID-19 ini sangatlah mempengaruhi dan mengubah banyak hal dalam keseharian kita. Teori ini sangat berguna dalam kondisi saat ini karena kita bisa belajar dari masa lalu bagaimana cara menangani krisis bisa diterapkan dengan cara menyesuaikan dengan kondisi saat ini agar bisa menangani pandemi ini dengan lebih baik. Metode yang dapat dilakukan adalah dengan lebih tegas dalam memberi perintah dan penjelasan tentang akibat dari virus ini harus lebih ditekankan lagi. Objek material dalam psikologi adalah manusia. Objek formalnya adalah tingkah laku manusia, karena tingkah laku manusia sifatnya nyata, dapat diamati dan dapat diobservasi. Fungsi psikologi yang pertama adalah mengetahui tentang gejala kejiwaan sehingga dapat menghindari jika dirasa ada hal yang memang sudah menandakan gangguan kejiwaan. Yang kedua, mampu membantu orang lain dalam mengatasi permasalahan stres pada masa pandemi ini. Dan yang ketiga adalah bisa menghindari hal-hal yang membuat cemas atau stres pada saat pandemi ini. Selanjutnya adalah nomor 6. Menurut pendapat Anda, apakah psikologi sudah mencapai tahap penyatuan paradigma yang menyatukan semua pendekatan berbeda dalam psikologi? Psikologi adalah ilmu yang di dalamnya terdapat banyak aliran. Ada banyak ahli psikologi yang menuangkan pemikirannya. Oleh sebab itu, setiap aliran memiliki konsep yang berbeda-beda. Setiap tokoh psikologi mengemukakan apa yang menjadi hasil penelitian dan pemikirannya. Menurut saya, penyatuan paradigma psikologi belum tercapai karena mengingat kembali banyak aliran dalam psikologi. Dan setiap aliran bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tergantung permasalahan yang ada. Soal nomor 7 adalah aliran-aliran psikologi. Aliran yang pertama adalah aliran strukturalisme. Tokoh-tokoh pendukungnya 1. Wilhelm Wundt, Edward Bedford Titchener, dan yang ketiga Hermann Ebbinghaus. Penjelasannya adalah aliran strukturalisme merupakan studi analisis tentang generalisasi pikiran manusia dewasa melalui metode introspeksi. Kontribusi terhadap perkembangan psikologi mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig pada tahun 1879 dan membuat psikologi ditetapkan menjadi ilmu yang mandiri. Yang kedua, fungsionalisme. Tokoh-tokoh pendukungnya adalah 1. William James, John Dewey, yang ketiga James Inkenkettle, yang keempat adalah E.L. Mondyke, dan yang kelima adalah R.S. Woodworth. Penjelasannya adalah aliran fungsionalisme merupakan aliran psikologi yang bersifat dominan pada masanya dan merupakan hal utama yang perlu dipelajari mengenai perkembangan psikologi. Perkembangan keilmuan psikologi. Yang ketiga adalah asosiasisme. Tokoh pendukungnya adalah Thomas Hobbes. Penjelasannya adalah aliran ini merupakan bentuk pengembangan dari empiris yang menguatkan studi pembelajaran tentang manusia. Kontribusinya dalam bidang psikologi adalah dalam bidang politik. Yang keempat, psikoanalisa. Tokoh pendukungnya adalah Sigmund Freud. Penjelasannya, psikoanalisis merupakan inti dari psikologi yang mencangkup pengetahuan berdasarkan hasil metode dan teknik psikoanalisis. Kontribusinya dalam bidang psikologi adalah
bidang psikopatologi, psikoterapi, psikosomatik, pengasuhan anak, dan berbagai bidang kemanusiaan seperti sekolah, kemiliteran, narapidana, seni, dan sebagainya. Yang kelima, behaviorisme. Tokoh pendukungnya adalah 1. John Weston, 2. Skinner, dan 3. Albert Bandura. Penjelasannya adalah behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional, yaitu kesadaran. Behaviorisme menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata. Kontribusinya dalam bidang psikologi adalah dijadikan sebagai pedoman pengembangan media pengajaran. Yang keenam adalah Gestalt. Tokoh pendukungnya adalah Weidmer. Aliran ini memandang keutamaan dari psikologi adalah mengenai keseluruhan. Mekanisme bekerja aliran ini yaitu dengan menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Kejiwaan merupakan hal yang harus dipelajari secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan ke dalam elemen-elemen. Kontribusinya adalah menjelaskan proses persepsi sensasi yang kompleks. Yang ketujuh adalah humanistik. Tokoh-tokohnya adalah Abraham Maslow. Penjelasannya, psikologi humanistik merupakan reaksi atas aliran psikoanalisis dan behaviorisme serta dipandang sebagai kekuatan tiga dalam aliran psikologi. Kontribusinya adalah banyak diterapkan untuk kepentingan konseling dan terapi. Salah satunya adalah dari Carl George dengan Silent Centered Therapy. Yang kedelapan adalah transpersonal. Tokohnya adalah Carl Gustav Jung. Penjelasannya, psikologi transpersonal merupakan salah satu bidang psikologi yang mengintegrasikan konsep, teori, dan metode psikologi dengan kenyataan-kenyataan spiritual dari bermacam-macam budaya dan agama. Kontribusinya adalah bidang psikoterapi dan psikiatri. Yang kesembilan, Islami. Tokohnya adalah Al-Ghazali. Penjelasannya, aliran yang melakukan pendekatan melalui Al-Quran dan Sunnah. Kontribusinya adalah pengembangan kecerdasan dalam bidang spiritual. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Meluapkan kekecewaan atau ketika menghadapi masalah hidup dengan amarah bukan menjadi suatu hal yang salah dilakukan. Sebaliknya, memendam emosi dan amarah akan menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan pada tubuh. Bagaimana pendapat kalian terkait statement tersebut? Jelaskan dan berikan contoh konkret serta sejauh mana penerapan dan keterkaitan secara pandangan aliran psikologi terkait hal tersebut. Menurut saya, statement ini kurang tepat karena jika marahnya dapat merugikan orang lain juga dapat berakibat fatal. Sebaliknya, jika memendam menurut saya kurang baik juga. Namun meluapkan sehingga menimbulkan keributan juga tidak baik. Boleh diluapkan kepada diri sendiri saja. Menurut saya, cara yang lebih tepat seperti itu. Hal ini bisa diatasi dengan menerapkan salah satu aliran psikologi yaitu aliran strukturalisme. Cara kerja aliran strukturalisme adalah dengan menceritakan apa yang dirasakan setelah merasakan atau melakukan sesuatu. Dengan cara seperti itu dapat lebih membantu daripada meluapkan amarah. Dengan cara membicarakannya baik-baik apa yang dirasakan. Contohnya, ada orang yang sedang dalam kondisi perasaan yang tidak baik dapat terlihat dari sikapnya. Lalu kita tanyakan kepada orang itu apakah ada hal yang mengganggu pikirannya atau hal yang membuatnya jengkel. Dengan begitu akan mengurangi resiko dia akan meluapkan amarahnya ketika dia merasakan kejengkelan karena dia sudah meluapkan amarahnya dengan mengobrol atau menceritakan apa yang dia rasakan secara baik-baik. Selanjutnya adalah soal nomor 9. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, lingkungan sangat penting dalam pembentukan perilaku seseorang. Lingkungan yang buruk dan tidak teratur akan menjadikan seseorang dapat memiliki kepribadian atau perilaku yang buruk jika tidak dapat mengatasinya dengan baik. Lingkungan yang baik, tentram dan nyaman akan menjadi sebuah contoh dalam pembentukan kepribadian maupun perilaku yang baik. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita agar terhindar dari pergaulan yang salah di dalam suatu lingkungan? Adakah cara menjadi diri yang positif
di lingkungan yang negatif, dan berikan pendekatan aliran apa yang tepat. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui definisi lingkungan yang baik dan definisi lingkungan yang buruk itu seperti apa, dan harus ditanamkan ke dalam diri tentang bagaimana saja perilaku yang baik itu. Yang kedua adalah membiasakan diri dengan melakukan hal-hal baik. Dengan begitu, lingkungan akan mengikuti dengan berjalannya waktu. Yang ketiga adalah memilih hal atau perilaku yang baik dan meninggalkan hal atau perilaku yang kurang baik atau bisa dikatakan buruk. Pendekatan aliran yang tepat untuk kasus ini adalah pendekatan aliran transpersonal, karena dengan pendekatan ini mampu meningkatkan tingkat spiritual dan akan membuat kita lebih memahami mana yang baik dan mana yang buruk, karena sudah mempunyai ikatan yang cukup kuat dengan Sang Pencipta. Dengan pendekatan aliran ini, kita mampu mengolah diri dengan memperbaiki hal yang kurang baik dari dalam diri. Karena aliran transpersonal adalah aliran yang melihat jauh ke dalam hati, bukan hanya melihat dari tampilan luar atau fisik. Soal yang terakhir adalah soal nomor 10. Jelaskan 2 atau 3 materi yang paling dikuasai dalam sejarah aliran psikologi, serta poin penting apa yang bisa dipahami dari masing-masing aliran psikologi tersebut. Berikan contoh konkret, dan terlebih lagi apabila disebutkan rujukan artikel atau jurnal yang dipakai dalam masing-masing tema. Psikologi transpersonal. Transpersonal sendiri berarti melampaui macam-macam topeng yang digunakan manusia. Psikologi transpersonal merupakan salah satu bidang psikologi yang mengintegrasi konsep. Intinya, psikologi transpersonal adalah psikologi yang melihat tidak hanya dari fisik, tetapi ke dalam diri seseorang, seperti bagaimana tingkat kespiritualan seseorang. Teori ini dikemukakan oleh Carl Gustav Jung. Contoh dari teori ini adalah kita mampu memahami seseorang lebih jauh dari sekedar penampilan luar atau penampilan fisik saja. Sejarah tentang perkembangan psikologi. Psikologi awalnya bukan merupakan ilmu yang mandiri, melainkan masih menjadi bagian dari ilmu filsafat. Dan pada tahun 1979, psikologi resmi dinyatakan sebagai ilmu yang mandiri karena sudah memenuhi persyaratan yang ditandai dengan didirikannya laboratorium psikologi pertama yang ada di Leipzig oleh Wilhelm Wundt.